speed injection. Mesinnya koplok. Knalpotnya berasap putih tebal. Apanya ini? Tapi bukan di bagian kopling. Jadi suara ini adanya di sebelah kiri sama suara di bagian depan. Biasanya sih suara piston sama suara keteng kalau yang bunyi seperti ini ya. Oke, bongkar dulu satu persatu supaya lebih jelas apa aja yang perlu diganti, apa aja yang rusak ya. Di bagian ini gosong hitam kering ya, tidak ada olinya. Ini selalu tuker oli motor udah pasti ya, karena ini motor ngebul. Di ruang bakarnya juga ini gosong, diakibatkan dari bocor ring ya, ring bocor. Linernya juga rusak, ini udah pasti udah jelas ya, liner rusak, ring menipis rusak ya, sehingga pembakaran tidak maksimal. Bisa juga ini disebabkan dari klep ya, seal klep bocor yang sudah tidak presisi lagi atau tidak ngepres ya, dikarenakan seal klepnya itu kemungkinan sudah mengeras, sudah tidak lentur lagi. Nah ini akibatnya jadi ngebul, terus pembakaran tidak maksimal. Oke, kita ganti sealnya nanti ya, sekir sedikit. Kita cek bagian roll keteng. Nah ini roll ketengnya ya, tinggal sisa besinya. Karetnya itu sudah habis, segitu gedenya ya, ini nyampe segede gini. Berarti ini motor udah lama parah ya, udah jelas ini diganti ya. Lanjut kita cek bagian linernya. Oke, cabut pelan-pelan ya. Bagian liner juga ini rusak ya, rusaknya tapi tidak terlalu parah. Ini salah satu yang mengakibatkan motor ngebul ya. Nah ini bisa saja dikorter, cuma pemiliknya tadi tidak mau dikorter ya, mau diganti sama yang baru tapi original dasar, padahal ini masih bisa dikorter. Oke, kita copot bagian ini aja ya, sensor EOT, karena ini injection, ada sensor EOT nya ya. Nah ini sensor EOT nya ya, karena ini injection ada sensor EOT nya, kotor ya, cukup bersihkan saja, nanti kita cek setelah dipasang ya. Lanjut kita pengecekan piston. Piston udah jelas gosong ya, karena ini motor ngebul. Di bagian ini gosong, tapi pistonnya masih bagus, lumayan ya, lumayan bagus. Ringnya sudah tipis, ini yang mengakibatkan ngebul ya, salah satunya ini ring tipis. Oke, kita cek bagian setang. Bagian setang masih bagus, masih kencang. Untuk rantai keteng udah gamleng, udah rusak. Nanti kita ganti sekalian satu set. Sekarang kita unboxing part yang mau dipasangkan nanti ya. Nah ini barang ori ya, original. Dari dusnya juga kelihatan kalau ori itu dusnya itu polos ya.
cabut bah, cabut. Nah, isinya seperti ini dalamnya ya. Ada bungkusnya lagi berlapis-lapis. Pakai peso bah. Nah, dikerut pakai peso. Nah, dalamnya juga ada ininya nih, apa ini namanya? Kayak styrofoam ya. Bungkusnya juga rapi kalau yang ori ya. Nah, bah ini nih bah nih. Bungkus terakhir ini pakai kertas minyak ya. Kertas minyak itu anti karat. Buka bah. Nah, ini kertas minyak ya. Anti karat. Nah, kalau yang ori seperti ini ya, warnanya mengkilap tapi tidak terlalu mengkilap ya. Kita samakan ya sama bekasnya. Untuk kode Repopit K03 ya. Nah, ini ukuran panjangnya 109, kodenya K03. Ini yang ini juga K03 ya, berarti ini sama. Nah, ini sama ya. Nah, piston yang ori seperti ini ya. Satu set sama ringnya, bungkusnya merah. Ini karet packing depan, ini ori. Yang ini seal, ada dua ya, ori juga. Kalau yang ini keteng merek biasa, ini packing merek biasa juga ya. Semua sudah terkumpul ya, tinggal dipasangkan. Sekarang tinggal cek bagian klep. Sealnya sudah pasti ini mengeras ya. Tuh, udah keras, tidak lentur lagi. Ini salah satu penyebab penyakit ngebul ya. Yang satunya lagi ini juga udah mengeras nih ya. Tuh, udah keras, ini juga keras. Kita ganti sama yang ori ya. Nah, seperti ini kerjanya. Nah, turun naik. Ini udah kendor ya. Udah tidak kenceng lagi, udah tidak presisi lagi karena karetnya itu sudah mengeras, tidak lentur lagi. Nah, untuk payung klepnya ini masih bagus, masih bisa digunakan. Sekarang tinggal cek botolan klep atau bos klepnya ya, apakah masih bagus. Nah, ini masih bagus ya, tidak goyang, kenceng. Berarti ini masih bisa digunakan atau dipakai ya. Yang satunya lagi masih bagus juga ini. Nah, masih bagus. Jadi tinggal dibersihkan, disekir, ganti seal cap, beres ya. Sekarang bongkar di bagian kiri. Dicek bagian kiri untuk penggantian roll keteng sama rantai keteng ya. Jadi bagaimana kondisi roll keteng yang bagian dalam atau yang bagian belakang ya. Kalau yang bagian depan atau tengah itu sudah jelas tadi habis ya, tinggal bersihnya. Keraknya ini mantap, keraknya mantap ya, kotor. Sepul pengisian kotor karena ini sering tekor oli ya, jadi gosong seperti ini. Nanti kita cuci menggunakan bensin ya, disikat.
Gardana bocor bang. Gardana bocor. Baraha banget tak. Saya tersibuk lah tadi karena Wawan yang penawan ya. Roll keteng bagian dalam atau bagian belakang tidak separah bagian depan ya. Ini tidak terlalu parah tapi udah rusak ya, kita ganti. Rantai ketengnya juga ganti. Gigi kompa oli aman ya, ini masih bagus, lumayan mantap. Sentrik ini masih bagus, masih bisa digunakan, mantap juga. Kita buka bagian sulingan penahan roll keteng ya, atau penahan keteng untuk dibersihkan nanti. Biasanya ini kotor juga ya, pernya juga masih ori ya. Biasanya kalau motor udah tua itu suka diganti pernya pakai rem pakai per master rem ya biasanya. Kalau ini masih ori berarti belum pernah dibongkar ini motor. Nah, kotornya seperti ini ya. Ini mengakibatkan tidak lancar turun naiknya ya. Ini perlu dibersihkan. Buang olinya, buang dulu. Nah, ini rantai keteng yang lama. Terus ini rolan yang lama ya. Nah, ini kita ganti. Ini juga kita ganti. Kalau bagian ini masih bagus, tetap aja kita ganti ya. Karena ini satu set gantinya. Nah, ini yang baru, rolan yang baru. Nah, ini yang bagian depan atau tengah nih ya. Adanya di tengah ini. Nah, gedenya seperti ini ya. Nah, yang habisnya ini seperti ini. Nah, tinggal besinya. Ini segede gini ya, habis, segede gini habis. Berarti ini kan lama rusaknya ya, ngabisin segede gini, sisanya tinggal segini. Karetnya ini habis segede gini ya. Tinggal bagian dalam ya, bagian belakang. Nah, ini bagian belakang juga roll yang kecilnya ya, penahan itu ya. Nah, ini segede gini, nyampe segede gini. Ini tidak terlalu habis ya. Karena ini posisinya neken terus ya, tidak ada kendornya, jadi neken terus ya, jadi tidak ada jarak ya. Jadi kesimpulannya ini motor rantai keteng satu set, piston sama liner ya satu set, terus sama seal clamp packing baru juga ya. Intinya kita jangan menyepelekan oli ya, dengan hal kecil menjadi besar. Nanti ini diganti menggunakan oli menurut sesuai karakter mesin ya. Oli banyak pilihan di pasaran, tinggal menyesuaikan mesinnya. Oke, sekian video singkat dari saya, semoga bermanfaat informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.